Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi pernah bersabda, as-salatu imanuddin. Salat itu bagaikan tiang agama. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka orang tersebut itu yang meruntuhkan agama. Barang siapa yang tidak meninggalkan salat, maka orang tersebut itu yang mendirikan agama. Barang siapa yang meringan-ringan akannya salat, maka diberi siksaan 14 siksa. 6 perkara siksa di dalam dunia, 3 perkara di ketika matinya, 3 perkara di dalam kuburnya, dan 2 perkara di ketika ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang pertama, siksa di dalam dunia adalah diambil oleh Allah Ta'ala akan berkah umurnya. Dan yang kedua, diambil oleh Allah Ta'ala akan berkah rezekinya. Dan yang ketiga, diambil oleh Allah Ta'ala akan nama yang saleh pada mukanya. Dan yang keempat, tiada dipelihara baginya agama Islam. Dan yang kelima adalah tiap-tiap amal yang diamalkan di dalam dunia, segala amal kebajikan tiada diberi pahala atasnya. Dan yang keenam, tiada diangkatkan doa oleh malaikat ke langit. Hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah siksa di ketika matinya. Yang pertama, dimatikan kita oleh Allah Ta'ala dalam kehinaan. Dan yang kedua, dimatikan kita oleh Allah Ta'ala dalam sangat kelaparan. Dan yang ketiga, dimatikan kita oleh Allah Ta'ala dengan sangat dahaga. Jikalau dituang air di dalam dunia, maka air itu tiada memuas dahaganya. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, siksa dalam kuburnya. Ada 3 perkara. Yang pertama, dipijikan oleh Allah Ta'ala dalam kuburnya, maka disuruh oleh Allah Ta'ala akan malaikat yang menyiksakan dia hingga sampai hari kiamat. Maka menyiksa orang-orang yang meninggalkan salat. Beberapa ular yang bernama ular itu adalah Syuju'ul Akra. Yang bernama ular itu adalah Syuju'ul Akra. Hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah matanya api neraka, kuku malaikat itu daripada besi persani. Dan kuku malaikat, panjangnya kuku malaikat perjalanannya sehari semalam. Dan daripada tangannya malaikat ada suatu palu. Jika berkata malaikat kepada mayat, suaranya seperti guru yang keras, dan berkata-katalah ia, aku suruh Tuhanku bahwa aku memalukanmu dengan sebab kamu meninggalkan salat dari subuh hingga zuhur, dan engkau meninggalkan salat dari zuhur hingga asar, dan engkau meninggalkan salat dari asar hingga maghrib, dan engkau meninggalkan salat dari maghrib hingga isya, dan engkau meninggalkan salat dari isya hingga subuh. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan adalah tiap-tiap kala yang dipukulkan tertanam mayat itu ke dalam bumi 70 hasta, dan dikeluarkan dengan kuku malaikat yang sangat panjang kepada permulaannya, kepada tempat permulaannya. Dan dipalu pula jika dia meninggalkan salat, maka dipalu pula oleh malaikat sampai datang hari kiamat. Na'udzubillah. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat adalah disiksa diketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 2 perkara. Yang pertama, disuruh oleh Allah Ta'ala akan malaikat-malaikat yang menyiksakan dia, yang mengazabkan dia dengan rantai. Panjangnya rantai itu adalah 70 hasta. Maka digantungkan kita oleh malaikat pada lehernya. Sakit,
digantungkan oleh malaikat pada lehernya. Dan dimasukkan rantai itu ke dalam mulut, dikeluarkan rantai itu pada duburnya. Maksud duburnya adalah itu pada pantatnya. Dikeluarkan rantai itu pada pantatnya. Dan kemudian dihala atas mukanya, dan dihala lagi atas belakangnya. Dan kemudian bersuaralah malaikat, inilah balasanmu yang engkau meninggalkan salat masa di dalam dunia. Yang engkau meninggalkan salat masa dalam dunia. Aku difardukan, aku disuruh Allah Ta'ala, maka kamu masuklah neraka. Radhiyallahu anhu. Subhanallah walhamdulillah. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu cerita daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dikarenakan sudah meninggal. Jikalau rantai itu jatuh ke dalam dunia, niscaya terbakarlah semua bungka bumi ini. Dan yang kedua adalah tiada menilik Allah Ta'ala daripada menilik rahmatnya. Maksud menilik adalah melihat Allah. Tiada melihat Allah daripada tiada melihat Allah padanya melihat rahmatnya. Maka kita akan menghidupkan agama Allah, akan mendirikan agama Allah. Kalau kita mendirikan agama Allah, pasti Allah menolong kita. Kalau kita ingin menolongkan agama Allah, maka Allah menolong kita. Dalam Al-Quran, Allah pernah berfirman, surah Muhammad ayat ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tasarullahi wa yasurukum wa yusabbit aqdamakum. Sadaqallah. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah menolongmu dengan kebaikan dan menunggumu kedudukanmu. Cukup di sini pidato dari saya. Saya akan mengambil kesimpulan yang ada di tema ini. Yang pertama adalah janganlah engkau meninggalkan salat sebelum engkau mati dan gila. Janganlah engkau meringankannya salat, maka Allah pasti disiksamu. 4 perkara disiksa. Yang pertama, Allah disiksamu di dalam dunia. Yang kedua, disiksamu oleh Ta'ala di ketika matinya. Dan yang ketiga, disiksamu oleh Allah Ta'ala dalam kuburnya. Dan yang keempat, disiksamu oleh Allah Ta'ala dengan waktu bertemu dengan Tuhannya. Dan yang ketiga adalah, kalau kita ingin menolong agama Allah, Allah pasti menolongmu dengan kebaikan. Jika kita meninggalkan salat, maka di mana tiang? Kalau kita meninggalkan salat, di mana tiang? Salat itu ibarat tiang. Gimana bisa berdiri rumah tanpa tiang? Kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala berdiri langit tanpa tiang. Sadaqallahul azim. Cukup di sini kesimpulan dan pidato saya. Saya akhiri pidato dengan pantun. Piring pecah jangan dimasukkan dalam hati. Kalau ada bicara saya yang salah, jangan dimasukkan dalam hati. Usikum bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.